Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia, kita bisa bertemu pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita awali kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan kita kirimkan semisal pahalanya buat guru-guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Mahmud At-Tahan wa kadzalika li Syekhina Syekh Ali Mustafa Yaqub, nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Bapak Ibu, pada minggu lalu kita sudah selesai membahas jenis pertama dari hadis ahad, yaitu hadis masyhur ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis berdasarkan cara transmisinya atau cara sampainya kepada kita itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadis mutawatir, kemudian ada yang disebut dengan hadis ahad ya. Nah, hadis mutawatir itu sudah selesai dengan segala pengertian dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masih berada di bahasan hadis ahad, di mana hadis ahad itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, kemudian yang kedua hadis aziz, dan yang terakhir nanti hadis gharib namanya. Nah, insya Allah malam ini kita akan selesaikan pembahasan hadis aziz dengan hadis gharib insya Allah. Oke, langsung saja kita awali kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-matlabu tsani. Ini adalah bahagian yang kedua dari pembahagian hadis ahad ya. Hadis yang perawinya itu di bawah 10 orang di masing-masing tabaqat. Nah, itu yang disebut dengan hadis ahad ya. Yaitu terkait dengan al-azizu, yaitu tentang hadis aziz. Oke. Ta'rifuhu. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari hadis aziz. Apa yang dimaksud dengan hadis aziz? Al-alif lughatan huwa sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasri ay qalla wa nadara.
Au min azza ya'azzu bil fathi ay qawiya washtadda. Nah, secara bahasa istilah aziz ya huwa sifatun musyabbahatun. Dia merupakan sifat musyabbahah. Nah, bagi kita yang pernah belajar ilmu shorof, ya lagi-lagi pengertian bahasa ini lebih banyak yang berkaitan dengan ilmu shorof. Nah, sifat musyabbahah itu sebenarnya adalah salah satu sighat yang mirip maknanya dengan isim fa'il, yaitu pelaku sebuah perbuatan. Bedanya kalau sifat musyabbahah ini mengandung makna yang thabit, ya, makna yang tetap di mausufnya. Berbeda dengan isim fa'il yang kadang mengalami perubahan, ya. Nah, sementara sifat musyabbahah ini merupakan sifat yang tetap di mausufnya atau yang disifatinya. Dan biasanya dia terambilkan dari fiil-fiil yang lazim namanya. Ya, fiil-fiil yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, itu yang disebut dengan sifat musyabbahah. Nah, salah satu polanya adalah fa'ilun. Nah, sehingga lafaz azizun itu merupakan sifat musyabbahah yang polanya adalah fa'ilun. Oke, artinya yang mulia, ya. Nah, min azza ya'izzu, dia merupakan sifat musyabbahah yang terambilkan dari fi'il madhi azza ya'izzu bil kasri dengan kasrah ain. Apa maknanya? Ay qalla wa nadara. Artinya sedikit dan jarang. Nah, jadi kalau azza ya'izzu itu maknanya sedikit atau jarang. Au min azza ya'azzu, atau lafaz atau redaksi aziz itu bisa juga diambilkan, ya, dipecah dia dari kalimat azza ya'azzu bil fathi dengan fathah ain. Ya. Nah, apa maknanya kalau azza ya'azzu? Ay qawiya washtadda. Artinya kuat dan ishtadda, ya kuat, ya. Qawiya washtadda itu sama-sama kuat artinya. Wasummiya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi wa imma liquwwatihi bimaji'ihi min tariqin akhar. Nah, sekarang apa alasan kenapa hadis ini disebut dengan hadis aziz? Ya. Nah, ini dijelaskan oleh penulisnya, wasummiya bidzalika, dan dinamakan hadis ini dengan aziz, ya, bidzalika dengan istilah aziz. Kenapa? Imma liqillati wujudihi wa nudratihi. Ada kalanya karena sedikitnya keberadaan hadis ini, wa nudratihi, dan jarang. Nah, jadi di antara hadis ahad, ya, hadis yang paling sedikit, ya, contohnya itu adalah hadis aziz. Nah, kenapa disebut dengan aziz? Ya, karena liqillati wujudihi. Wa imma liquwwatihi. Dan ada kalanya dinamakan hadis ini dengan aziz liquwwatihi, karena kuatnya hadis itu. Bimaji'ihi, dengan munculnya ia atau datangnya hadis aziz ini min tariqin akhara, dari jalur yang lain. Nah, nanti kita akan bahas bahwa hadis aziz ini hadis yang perawinya berjumlah 2 orang di minimal, ya, di masing-masing tabaqat sanad. Nah, sehingga kalau 2 orang itu kan statusnya lebih kuat dari 1 orang, ya. Nah, itu makanya dia disebut dengan aziz liquwwatihi, karena kuatnya hadis ini dengan munculnya ia dari jalur lain. Nah, ini pengertian hadis aziz berdasarkan bahasa. Nah, sekarang kita lanjutkan pengertian hadis aziz istilahan. Istilahan alla yaqilla ruwatuhu anithnaini fi jami'i tabaqatis sanadi. Adapun secara istilah, secara terminologi ilmu hadis,
Hadis aziz itu adalah hadis yang tidak kurang perawinya dari dua orang dari dua orang pada semua tabaqat sanadnya. Nah, berbeda dengan hadis masyhur kemarin. Kalau hadis masyhur, ya, jumlah periwayatnya di masing-masing tabaqat itu minimal 3 orang atau lebih, ya, 3 sampai 9. Asalkan tidak sampai 10, ya. Kalau 10 dia sudah masuk hadis mutawatir. Nah, itu kalau hadis masyhur yang kemarin. Tapi kalau hadis aziz, minimal perawinya di masing-masing tabaqat itu adalah 2 orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan alla yaqilla ruwatuhu an itsnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Nah, jadi kalau kita kalau kita simpulkan berdasarkan pengertian ini, berarti minimal di masing-masing tabaqat itu harus ada 2 orang perawi. Misalnya di tabaqat sahabat itu minimal 2 orang. Di tabaqat tabi'in itu minimal 2 orang. Di tabaqat tabi'in, kemudian di tabaqat setelahnya semuanya 2 orang. Ya, walaupun di salah satu tabaqat itu ada yang lebih dari 2. Jadi yang dipandang di sini itu adalah jumlah minimal, yaitu 2 orang. Oke. Kemudian yang kedua, syarhut ta'rifi, penjelasan dari pengertian di atas, penjelasan definisi. Yakni alla yujada fi tabaqatin min tabaqatis sanadi aqallu min itsnaini. Yang dimaksud oleh pengarang di sini adalah alla yujada, bahwa tidak diperoleh fi tabaqatin pada satu tabaqat dari tabaqat sanadnya aqallu min itsnaini, kurang dari 2 orang perawi. Ya, kurang dari 2 orang perawi seperti yang sudah kita jelaskan. Amma in wujida fi ba'dhi tabaqatis sanadi salasatun fa aktsaru fala yadurru. Namun, ya, jika diperoleh atau jika didapatkan pada sebahagian tabaqat sanad itu ada 3 orang perawi atau lebih, fala yadurru, maka tidak masalah. Ya, maka itu tidak memberi efek. Nah, tetap saja hadis ini disebut dengan hadis aziz. Jadi walaupun misalnya di tabaqat sahabat 2 orang, kemudian di tabaqat tabi'in misalnya berkembang menjadi 4 orang, tabaqat tabi'in 5 orang, kemudian tabaqat setelahnya berkembang menjadi 6, 7, ya, sampai 9, maka tetap saja itu disebut dengan hadis aziz. Karena yang minimalnya adalah 2 orang. Oke. Bisyaruti an tabaqa walau tabaqatun. Nah, di sini boleh juga dibaca walau tabaqatan wahidatan fiha ithnani. Ya, dengan syarat bahwa tetap, ya, walau tabaqatan wahidatan, sekalipun pada satu tabaqat fiha ithnani. Ya, dengan syarat bahwa tetap sekalipun dalam satu tabaqat pada hadis itu ada ithnani, ada 2 orang periwayat. Jadi minimal harus ada 2 di salah satu tabaqat sanadnya. Li'anna al-ibrata li aqalli tabaqatin min tabaqatis sanadi. Karena sesungguhnya yang dipandang itu adalah li aqalli tabaqatin, ya, jumlah yang minimal dari masing-masing tabaqat sanad. Nah, jadi yang dipandang itu adalah jumlah minimal yaitu 2 orang dari masing-masing tabaqatnya. Walaupun di jumlah atau di tabaqat yang lain itu jumlahnya lebih dari 2 orang. Hadza ta'rifu huwa rajihu kama harrarahu al-Hafidz Ibnu Hajarin. Pengertian ini, ya, pengertian yang sudah kita sebutkan, bahwa hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang di masing-masing tabaqat sanadnya, itu merupakan ar-rajihu, itu merupakan pendapat yang terkuat.
Ya, pendapat yang terkuat kama harrarahu al-Hafidzu Ibnu Hajar. Bagaimana yang dirumuskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, Hafiz Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar di sini disebut yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi ini sebagai rumus saja. Kalau disebutkan Al-Hafidz di dalam kitab-kitab ulumul hadis, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana beliau adalah ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Wa qala ba'dul ulama'i innal aziza huwa riwayatu tsnaini aw thalathatin falam yafsiluhu anil masyhuri fi ba'di suwarihi. Nah, tapi sebagian ulama yang lain itu ada yang mengatakan innal aziza, bahwasanya hadis aziz itu adalah riwayat dari 2 orang atau 3 orang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Manzumah Baiquni ya. Nah, dalam Nazam Baiquni itu penulisnya lebih cenderung mengatakan kalau hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Nah, sehingga kalau perawinya 3 orang, ya, itu masih terkategori sebagai hadis aziz menurut Imam Baiquni dalam Baiquni ya, dalam Nazam Baiquni. Tapi pendapat ini ya, kalau dibandingkan dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini merupakan pendapat yang marjuh. Ya, pendapat yang marjuh. Jadi pendapat yang kuat itu hadis aziz minimalnya adalah 2 orang. Kalau 3, nah itu dia sudah termasuk kepada golongan hadis masyhur sebagaimana yang kita bahas pada minggu lalu. Falam yafsiluhu anil masyhuri fi ba'di suwarihi. Namun mereka tidak merincinya ya. Orang-orang yang mengatakan hadis aziz itu riwayat 2 atau 3 orang, mereka tidak membedakannya dari hadis masyhur pada sebagian bentuk-bentuknya. Nah, disinilah masalahnya pendapat yang kedua ini. Mereka mengatakan bahwa hadis aziz riwayat 2 atau 3 orang. Nah, tapi kalau hadis masyhur, ya hadis masyhur itu mereka nggak membedakan kalau 3 orang apakah statusnya aziz atau masyhur. Nah, disinilah letak iskalnya ya, letak iskalnya pendapat yang kedua ini. Nah, sehingga yang paling rajih pendapat dalam hal ini adalah pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan hadis aziz itu riwayat 2 orang. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita baca contohnya, misaluhu. Contoh dari hadis aziz, ma rawahu syaikhani min hadithi Anasin wal Bukhari min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, ini hadis ini merupakan contoh dari hadis aziz ya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh syaikhan. Nah, syaikhan ini istilah untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari hadis Anas bin Malik ya. Dari hadis Anas bin Malik. Sementara Al-Bukhari, nah kalau yang dari Anas ini riwayat Imam Muslim. Wal Bukhari ya, dan sementara Imam Bukhari beliau meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai bahwa ada saya lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Nah, jadi hadis ini ya mungkin termasuk hadis yang sering kita dengar juga ya. Nah, hadis ini berdasarkan kaidah ilmu hadis, dia disebut dengan hadis aziz. Kenapa disebut dengan hadis aziz? Karena jumlah perawi minimal di
masing-masing tabaqatnya itu adalah 2 orang. Ya, jumlah perawi minimal di masing-masing tabaqatnya 2 orang. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana bentuk atau bagaimana seperti apa jumlah perawi dari hadis ini sampai dia disebut dengan hadis aziz. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di mana Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur Anas bin Malik. Ya, sementara Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Nah, berarti di tabaqat sahabat sudah ada 2 orang periwayat, yaitu Anas bin Malik, kemudian yang kedua Abu Hurairah. Oke. Nah, bagaimana perawi setelahnya? Nah, ini dijelaskan. Wa rawahu an Anasin Qatadatu wa Abdul Aziz ibnu Suhaib. Dan meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, siapa yang meriwayatkan? Qatadah 1, wa Abdul Aziz bin Suhaib 2. Nah, jadi Anas bin Malik punya murid 2 orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Wa rawahu an Qatadah Syu'batu wa Sa'idun. Nah, meriwayatkan akan hadis itu dari Imam Qatadah. Jadi Qatadah tadi kan murid dari Imam Anas bin Malik, ya. Nah, Qatadah ini punya 2 orang murid lagi, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail ibnu Ulayyah wa Abdul Warith. Sementara hadis itu diriwayatkan dari Abdul Aziz Ismail. Nah, merupakan Abdul Aziz Ismail ini bukan Abdul Aziz, ya. Nah, hadis itu diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib maksudnya. Nah, siapa yang meriwayatkan? Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi Abdul Aziz bin Suhaib punya 2 orang murid juga, yaitu Ismail bin Ulayyah, kemudian Abdul Warith. Nah, warawahu an kullin jama'atun, dan meriwayatkan akan hadis itu dari kullin, dari masing-masing mereka ini, jama'atun, ya, beberapa orang, ya, jamaah. Nah, sehingga jelas terlihat bahwa jumlah minimal dari masing-masing tabaqat hadis ini adalah 2 orang, ya, karena di tabaqat sahabat itu ada 2 orang perawi, yaitu Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah. Nah, sekalipun di tabaqat setelahnya itu berkembang, ya, bisa jadi lebih banyak ini. Qatadah punya 2 murid, Abdul Aziz Qatadah punya 2 murid, Syu'bah dan Sa'id. Kemudian Abdul Aziz punya murid Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Nah, nanti di akhir nanti ada bagannya. Nanti kita jelaskan bagannya. Asyharul musannafati fihi. Nah, sekarang kita lanjutkan karya-karya yang masyhur dalam hadis aziz. Ya, karya-karya yang masyhur dalam hadis aziz. Lam yusannifil ulama'u musannafatin khassatan bil haditsil azizi. Para ulama hadis itu tidak menyusun karangan khusus terkait hadis aziz. Wadzahiru, dan yang jelas anna dzalika liqillatihi. Nah, yang jelas kenapa para ulama itu tidak menulis karangan atau kitab hadis khusus hadis aziz? Nah, kenapa? Anna dzalika liqillatihi. Hal itu disebabkan karena sedikitnya jumlah dari hadis aziz. Wa li'adami husuli faidatin muhimmatin min tilkal musannafat. Dan karena tidak adanya faedah yang penting dari karya-karya khusus tersebut. Nah, itu makanya ulama nggak nulis, ya. Ya, karena nggak ada kepentingan juga untuk mengumpulkan hadis-hadis aziz dalam satu kitab khusus. Wa hadza rasmun tawdihiyyun lil mithal. Nah, di bawah ini ada bagan yang menjelaskan contoh di atas. Nah, bagan ini tambahan dari muhakkik, ya, muhakkik kitab ini. Tawdihul mithal bir rasam, penjelasan contoh yang di atas tadi dengan rasam, ya, dengan bagan.
ruwatul hadis fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, hadis yang di atas tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, Imam Bukhari mempunyai riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah. Ya, berarti ini tabaqat sahabat. Sementara Imam Bukhari dan Muslim, ya, ternyata Imam Bukhari ini punya dua jalur, ya, punya dua jalur. Beliau dengan Imam Muslim juga punya riwayat lain yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Nah, artinya di tabaqat sahabat ada dua orang ini. Ada Anas dan Abu Hurairah. Oke. Kemudian Sayyidina Anas punya murid dua orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, kalau kita lihat ini jumlah jumlah periwayat dari kalangan tabi'in ini ada dua orang. Ya, dua orang. Nah, ini tanpa menghitung periwayat yang berguru kepada Abu Hurairah, ya. Ini khusus contoh yang di atas. Nah, jadi di tabaqat tabi'in ada dua orang, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian di tabaqat tabi'in, Qatadah punya murid dua orang, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Sementara Abdul Aziz bin Suhaib punya dua orang murid juga, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi kalau kita simpulkan, di tabaqat tabi'ut tabi'in itu ada 4 orang periwayat. Sementara di tabaqat tabi'in ada 2 orang. Kemudian yang terakhir di tabaqat sahabat ada dua orang. Nah, sehingga berdasarkan bagan ini bisa kita simpulkan bahwa hadis di atas tadi adalah hadis aziz. Ya, kenapa? Karena minimal jumlah periwayatnya ada dua orang di masing-masing tabaqat. Sekalipun di tabaqat tabi'in ini ada 4 orang. Nah, ini enggak masalah. Ya, ini tidak masalah. Karena yang dianggap atau yang dipandang itu adalah jumlah minimal. Oke. Fahadha hadisun yusamma azizan. Maka hadis ini disebut atau dinamai dengan hadis aziz. Kenapa? Li'annahu lam yaqilla ruwatuhu anithnaini fi jami'i tabaqatis sanadi. Ya, karena sesungguhnya pekerjaan lam yaqilla ruwatuhu. Tidak kurang periwayat dari hadis itu dari dua orang di semua tabaqat sanadnya. Nah, seperti yang kita lihat. Wa in zada fi ba'di tabaqatis sanadi anithnaini. Sekalipun di sebahagian tabaqat sanad itu ada yang lebih dari 2 orang, yaitu di tabaqat tabi'ut tabi'in. Nah, ini hadis aziz, ya, hadis aziz. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Nanti diskusinya di akhir, ya, insyaallah. Nah, sekarang kita lanjut dulu al-matlabus tsalitsu, bagian yang ketiga dari pembahagian hadis ahad, yaitu al-gharibu. Ya, hadis gharib. Ta'rifuhu, pengertiannya. Lughatan huwa sifatun musyabbahatun bima'nal munfaridi awil ba'idi an aqaribihi. Secara etimologi, ya, istilah gharib itu merupakan sifat musyabbahah. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ya, dia maknanya sama dengan isim fa'il, tapi bedanya sifat musyabbahah ini terambilkan dari fi'il yang lazim, kemudian maknanya sabitun fi mausufihi. Ya, maknanya tetap di mausufnya atau kata yang disifatinya. Sementara kalau isim fa'il itu berubah-ubah. Bima'nal munfaridi, dengan makna al-munfarid, ya, sendiri, ya, sendirian. Awil ba'idi an aqaribihi, atau orang yang jauh dari karib kerabatnya. Nah, jadi gharib itu artinya orang yang asing, ya, yang asing, yang jauh dari karib kerabatnya. Kemudian istilahan, kemudian menurut istilah, ya, gharib itu adalah
ma yanfaridu biriwayatihi rawin wahidun, yaitu hadis yang tersendiri dengan periwayatannya rawin wahidun, seorang perawi saja. Nah, ini berbeda dengan hadis aziz dan juga hadis masyhur seperti yang sudah kita bahas. Kalau hadis aziz minimal periwayatnya 2 orang di semua tabaqat, ya. Kemudian kalau hadis masyhur minimal 3 orang. Nah, sementara kalau hadis gharib itu minimal minimal di semua tabaqat sanadnya itu perawinya adalah satu orang. Maka dia disebut dengan hadis gharib. Syarhut ta'rifi, penjelasan dari definisi di atas. Huwal haditsul ladzi yastaqillu biriwayatihi syakhsun wahidun. Jadi hadis gharib itu adalah hadis yang yastaqillu biriwayatihi, ya, yang yastaqillu maknanya yanfaridu, ya, tersendiri dengan periwayatannya satu orang perawi, atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanadi au fi ba'di tabaqatis sanadi. Ada kalanya di semua tabaqat dari tabaqat sanadnya atau di sebahagian saja. Nah, jadi jumlah satu orang ini bisa saja di semua tabaqat sanad, ya, di sahabatnya satu orang, tabi'innya satu orang, tabi'innya satu orang, sampai mukharrid juga satu orang. Nah, ada yang seperti itu. Au fi ba'di tabaqatis sanad, atau hanya di salah satu atau di sebahagian tabaqat. Misalnya di sahabat satu orang, tabi'in satu orang, kemudian tabi'ut tabi'in itu berkembang jadi 2 atau 3 orang, kemudian setelahnya berkembang lagi bisa jadi 6 atau 7 orang. Nah, seperti itu. Nah, itu masih terkategori sebagai hadis hadis gharib. Walau fi tabaqatin wahidatin, sekalipun satu orang itu adanya di satu tabaqat saja. Ya. Jadi sahabat satu orang, kemudian setelah sahabat itu berkembang misalnya. Jadi 4, 5, dan kemudian setelahnya bisa 7, 8. Nah, sekalipun satu orang itu hanya di satu tabaqat, ya, maka hadis itu masih disebut dengan hadis gharib. Wala tadurru az-ziyadatu ala wahidin fi baqi tabaqatis sanadi. Dan tidak masalah lebihnya dari satu orang di tabaqat sanad yang tersisa. Ya, seperti yang kita jelaskan barusan, li'annal ibrata lil aqalli. Karena yang dipandang itu adalah jumlah minimal. Nah, ini penjelasan dari ta'rif, ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang ketiga, tasmiyatun tsaniyatun lahu. Ternyata hadis gharib ini menurut ulama hadis punya nama lain, ya, tasmiyatun tsaniyatun lahu. Penamaan kedua untuk hadis gharib. Yutliqu katsirun minal ulama'i 'alal gharibi isman akhara huwal fardu ala annahuma mutaradifani, ya. Menggunakan atau memutlakkan sebahagian besar dari ulama, ya, ulama hadis alal gharib, terhadap hadis gharib isman akhara, ya, nama lain, yaitu al fardu, ya, hadis fard. Nah, jadi ada ulama, ya, yang yang menyebut hadis gharib itu dengan hadis fard, ala annahuma mutaradifani, ya, ala annahuma, di atas bahwasannya keduanya, ya, gharib dengan farad itu sebenarnya mutaradifan, ya, itu dua kata yang sinonim, yang bersamaan maknanya. Wa ghayyara ba'dul ulama'i bainahuma, namun sebahagian ulama hadis itu ada yang membedakan keduanya. Faja'ala kullam minhuma naw'an mustaqillan. Kemudian sebahagian ulama itu menjadikan masing-masing dari keduanya naw'an mustaqillan, menjadi jenis yang berdiri sendiri. Nah, jadi ada juga ulama yang menganggap hadis farad itu khusus, kemudian hadis gharib itu juga khusus.
Lakinnal hafidha Ibnu Hajarin ya'udduhuma mutaradifaini lughatan wastilahan. Namun Al-Hafiz Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya'udduhuma mutaradifain, menganggap keduanya sebagai istilah yang sama, istilah itu keduanya hanya sinonim saja, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Lughatan wastilahan, baik menurut bahasa ataupun istilah. Illa annahu qala, meskipun Ibnu Hajar atau Hafiz Ibnu Hajar qala, beliau berkata, inna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kathratul isti'mali wa qillatuhu. Meskipun Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sesungguhnya ahlal istilah, para ahli istilah-istilah bahasa Arab atau ahli istilah dalam ilmu hadis, ghayaru bainahuma, mereka membedakan keduanya dari segi banyaknya penggunaan dan sedikitnya. Nah, mereka membedakan hanya dari segi penggunaan saja. Fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaqi. Maka istilah farad kebanyakan mereka gunakan untuk istilah atau untuk hadis farad yang mutlak. Jadi istilah farad itu kebanyakan digunakan untuk hadis farad yang mutlak. Nah, apa itu farad yang mutlak? Nah, nanti kita bahas. Wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardin nisbi. Sementara hadis gharib kebanyakan yang mereka gunakan adalah untuk al-fardin nisbi, yaitu untuk hadis farad yang nisbi. Nah, ini hanya berdasarkan penggunaan dalam keseharian saja. Jadi kalau disebut hadis farad, itu maknanya adalah farad yang mutlak. Sementara kalau disebut gharib, itu maksudnya adalah farad yang nisbi. Nah, itu analisis dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, sekarang kita masuk pembahagiannya. Nah, tadi kan ada istilah farad mutlak, kemudian ada farad nisbi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut? Yuqsamul gharibu bin nisbati li mawdhi'it tafarrudi fihi ila qismain. Hadis gharib dengan memandang atau berdasarkan tempat ketersendirian sanad fihi di dalam hadis itu dibagi menjadi dua kategori. Huma, keduanya adalah gharibun mutlaqun wa gharibun nisbiyun. Jadi ada gharib mutlak, kemudian ada gharib nisbi. Nah, kalau tadi ada farad mutlak, kemudian ada farad nisbi. Nah, apa bedanya? Apa beda antara dua jenis hadis ini? Yang pertama, al-gharibul mutlaqu awil fardul mutlaqu ta'rifuhu huwa ma kanatil gharabatu fi asli sanadihi. Nah, gharib mutlak atau farad mutlak itu adalah ma kanatil gharabatu, hadis gharib yang kegharibannya itu muncul fi asli sanadihi, di asal sanadnya. Nah, di asal sanad. Nah, perlu kita garis bawahi, asli sanadihi ini adalah istilah khusus dalam ilmu hadis yang merupakan sanad yang dihuni atau ditempati oleh sahabat. Nah, jadi asal sanad itu adalah sahabi, sahabat. Artinya apa? Hadis gharib mutlak itu adalah hadis yang kegharibannya itu ada di tabaqat sahabat. Nah, ini asli sanadihi. Asli sanadihi. Ai ma yanfaridu biriwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Artinya, hadis yang tersendiri dengan periwayatannya satu orang perawi di asal sanadnya, yaitu di tabaqat sahabat.
Nah, artinya hadis gharib mutlak ini adalah hadis yang sahabatnya cuma satu orang. Nah, pendeknya seperti itu. Misaluhu hadisu innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Tafarrada bihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tafarrada tersendiri dengan periwayatan hadis ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis innamal a'malu binniyat yang kalau kita membaca kitab Arba'in Nawawiyah, hadis ini ada di awal di awal kitab ya, di hadis pertama. Nah, ternyata menurut mayoritas ahli hadis, hadis ini tergolong sebagai hadis gharib ya, gharib mutlak. Kenapa gharib mutlak? Karena di asal sanadnya, yaitu di tabaqat sahabat, itu perawinya hanya satu orang saja, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun setelah beliau ini perawinya banyak, tapi di tabaqat sahabat itu hanya satu orang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Hadza wa qad yastamirru tafarrudu ila akhir sanad. Ya. Nah, hadis ini atau jalur ini waqad yastamirru, terkadang ketersendirian periwayat itu berketerusan atau berkelanjutan sampai akhir sanad. Nah, jadi hadis gharib itu, gharib mutlak itu terkadang jumlah satu orang itu sampai mukharrijnya. Jadi sahabatnya satu orang, kemudian tabi'innya satu orang, tabi'innya satu orang sampai akhir. Ya, tafarrudnya sampai akhir sana. Waqad yarwihi an dzalikal mutafarridi adadun minar ruwah. Dan terkadang meriwayatkan dari satu orang perawi yang tafarrud tadi, ya, adadun minar ruwah, beberapa orang dari para perawi. Nah, jadi gambaran gharib mutlak ini boleh boleh satu orang kemudian berkembang jadi 2 atau 3. Boleh juga satu orang di tabaqat sahabat dan terus berkelanjutan sampai tabaqat yang terakhir, yaitu mukharrij. Nah, itu semuanya disebut dengan gharib mutlak. Oke. Nah, sekarang al-gharibun nisbi. Ya, gharib nisbi, awil fardun nisbi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gharib nisbi? Ta'rifuhu huwa ma kanatil gharabatu fi athna'i sanadihi. Nah, hadis gharib nisbi adalah hadis yang kegharibannya berada di pertengahan sanadnya. Nah, kalau pertengahan berarti periwayat setelah sahabat, ya. Bisa tabi'in, bisa tabi'in, kemudian bisa setelahnya sampai mukharrij. Ayyarwiyahu aktsaru min rawin fi asli sanadihi, thumma yanfaridu biriwayatihi rawin wahidun an ulaikar ruwah. Artinya, hadis tersebut diriwayatkan oleh lebih dari satu orang di asal sanadnya, ya. Di asal sanadnya di tabaqat sahabat itu perawinya lebih dari 2 orang misalnya, ada 3 orang. Tsumma yanfaridu biriwayatihi rawin wahidun. Kemudian dari 3 orang tadi itu tersendiri dengan periwayatannya satu orang dari mereka yang banyak tadi. Nah, jadi dia mengerucut ya. Awalnya banyak, nah kemudian sedikit. Nah, misalnya satu orang. Nah, dari 3 orang sahabat tadi, mereka punya murid 1 orang, ya. Nah, artinya keghariban hadis gharib nisbi ini itu berada di pertengahan sanad, ya, bukan di asal sanad. Nah, apa contohnya? Apa contohnya? Misaluhu hadisu Malikin an Zuhri an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, dari Imam Zuhri, kemudian dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memasuki kota Mekah. Nah, ini hadis berbicara tentang Fathu Makkah ya. Wa ala ra'sihi al-mighfar. Dan di atas kepala beliau ada al-mighfar, ya, semacam tutup kepala yang terbuat dari besi ya. Nah, sebagai bagian dari baju besi untuk berperang. Nah, hadis ini di awal sanadnya ya, di awal sanadnya ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Ya, diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Tapi di pertengahannya itu hanya diriwayatkan oleh Imam Malik saja. Nah, ini dia. Tafarrada bihi Malikun aniz Zuhri. Tersendiri dengan periwayatan hadis ini Imam Malik dari Imam Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri hanya meriwayatkan hadis ini kepada Imam Malik bin Anas. Nah, jadi Malik bin Anas dengan Anas bin Malik itu adalah dua orang yang berbeda ya. Nah, Anas bin Malik itu golongan sahabat. Ya, beliau masuk tabaqat sahabat. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Nah, sementara kalau Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas, beliau adalah salah seorang imam madhab, ya, imam madhab yang kedua yang terkenal. Yang pertama Abu Hanifah, yang kedua itu Malik bin Anas. Nah, jadi beda Anas bin Malik dengan Malik bin Anas itu adalah dua orang yang berbeda. Nah, Malik bin Anas wafat pada tahun 179 Hijriah. Oke. Nah, ini contoh dari hadis gharib yang nisbi, ya, gharib nisbi. Kemudian yang ketiga, sababut tasmiyah, sebab penamaan. Ya, kenapa hadis ini disebut dengan gharib nisbi? Wa summiya hadzal qismu bil gharibin nisbi li'anna at-tafarruda waqa'a fihi bin nisbati ila syakhsin muayyanin. Dinamakan jenis ini ya, hadis yang kedua ini dengan gharib nisbi. Kenapa? Li'anna at-tafarruda, karena tafarrudnya atau ketersendirian perawinya waqa'a fihi, terjadi pada hadis itu bin nisbati ila syakhsin muayyanin, dengan memandang satu orang yang jelas. Ya. Kenapa disebut nisbi? Karena kegharibannya disebabkan oleh ketafarutan satu orang saja. Ya. Nah, gara-gara inilah maka dia disebut dengan gharib nisbi. Nah, misalnya di hadis yang di atas ini, kenapa hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar? Kenapa dia disebut dengan gharib nisbi? Ya karena kegharibannya itu disebabkan oleh ketersendirian seorang perawi yang bernama Malik bin Anas dari Imam Az-Zuhri. Nah, gara-gara ini maka dia disebut dengan gharib nisbi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi bagian yang kelima. Min anwa'il gharibin nisbi. Nah, ternyata hadis gharib nisbi ini punya beberapa jenis, ya, punya beberapa macam. Nah, apa saja? Hunaka anwa'un minal gharabati awit tafarrudi yumkinu adduha minal gharibin nisbi. Ada beberapa jenis dari hadis gharib, ya, atau ketersendirian perawi yang mungkin mengategorikannya sebagian dari hadis gharib nisbi, atau mungkin memasukkan hadis itu sebagai hadis gharib yang nisbi. Kenapa? Li'annal gharabata fiha laysat mutlaqatan. Karena keghariban pada hadis-hadis itu tidak bersifat mutlak. Wa innama hasalatil gharabatu fiha bin nisbati ila syai'in muayyanin. Ya, hanya saja hasil atau muncul keghariban pada hadis itu bin nisbati ila syai'in muayyanin, dengan memandang kepada syai'in muayyanin, satu hal yang jelas, ya. Kegharibannya itu disebabkan oleh satu hal atau satu sebab. Jadi pengertian gharib yang ada di pembahagian ini bukan gharib yang bersifat mutlak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, tapi gharib yang disebabkan oleh sebab-sebab khusus. Nah, apa saja dia?
Wa hadhil anwa'u hiya. Nah, jenis-jenis dari hadis gharib nisbi ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tafarrudu thiqatin biriwayatil hadis. Tersendirinya seorang perawi yang siqah dengan periwayatan hadis. Kaqaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulanun. Seperti perkataan mereka, ya, perkataan para ahli hadis, lam yarwihi thiqatun illa fulanun. Tidak meriwayatkan terhadap hadis itu, ya, seorang yang siqah kecuali satu orang, si fulan saja. Nah, ini tafarrud, ya, jenis gharib nisbi yang pertama, yaitu tafarrudnya atau tersendirinya perawi yang siqah dengan periwayatan hadis. Maksudnya gimana? Di dalam sebuah sanad atau dalam satu sanad hadis, perawi yang siqah di dalam sanad itu hanya satu orang. Ya, yang selebihnya itu bukan perawi yang siqah. Nah, gara-gara satu orang ini dia disebut juga dengan gharib, ya, gharib nisbi. Karena satu orang saja yang siqah dalam sanad itu. Nah, ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin. Kaqaulihim tafarrada bihi fulanun an fulanin wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra min ghairihi atau an ghairihi. Yang kedua adalah tersendirinya seorang perawi yang muayyan, perawi yang jelas, an rawin muayyan, dari perawi yang lain, perawi yang jelas yang lainnya. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, tafarrada bihi fulanun an fulanin. Tersendiri dengan periwayatan hadis ini si fulan dari si fulan. Nah, maksudnya gimana? Ya, wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi. Sekalipun hadis itu diriwayatkan dari bentuk-bentuk lain dari orang lain atau dari perawi yang lain. Nah, misalnya seperti yang tadi, ya, misalnya dari hadis yang bersumber dari Malik, ya, kemudian dari Imam Zuhri, ya, kemudian dari Anas. Nah, di dalam hadis itu di dalam hadis itu ada sanad yang ada tafarrud di sana. Yaitu Imam Malik meriwayatkan secara sendirian hadis ini dari Imam Az-Zuhri. Ya, hanya beliau saja yang meriwayatkan hadis itu dari Imam Az-Zuhri. Nah, inilah yang dimaksud dengan tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin. Ada satu orang perawi yang meriwayatkan khusus sendirian dari perawi yang lain. Nah, sekalipun setelahnya itu berkembang, ya, setelah Imam Malik itu berkembang, ya, ada 2 orang atau 3 orang muridnya. Oke, ini jenis gharib nisbi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tafarrudu ahli baladin au ahli jihatin. Kaqaulihim tafarrada bihi ahlu Makkata au ahli Syami. Nah, yang ketiga adalah tersendirinya ahlu atau penduduk sebuah negeri atau penduduk sebuah daerah dalam periwayatan hadis. Nah, seperti misalnya perkataan ahli hadis, tafarrada bihi ahlu Makkata au ahli Syam. Tersendiri dengan periwayatan hadis itu penduduk Mekah atau penduduk Syam. Artinya apa? Di dalam sanad hadis itu hanya ada penduduk, ya, atau perawi yang berasal dari Mekah saja. Atau di dalam sanad itu hanya ada perawi yang berasal dari negeri Syam saja. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tafarrudu ahli baladin au ahli jihatin. Oke, ini jenis yang ketiga. Kemudian yang keempat, tafarrudu ahli baladin au jihatin an ahli baladin au jihatin ukhra. Tersendirinya, ya, penduduk sebuah negeri atau penduduk sebuah daerah dari penduduk negeri atau daerah yang lain. Nah, ini kasusnya hampir mirip dengan yang nomor 2. Ya, bedanya kalau yang di nomor 2 itu hadis gharib yang dimaksud hanya dari perorangan.
Ya, hanya Imam Malik lah yang meriwayatkan hadis itu dari Imam Az-Zuhri. Nah, sementara yang keempat ini itu adalah gabungan dari beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari kelompok lain secara khusus. Tidak ada yang selain mereka. Nah, kaqaulihim, seperti perkataan mereka, tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah, au tafarrada bihi ahlus Syam an ahli al-Hijaz. Seperti perkataan ahli hadis, tersendiri dengan periwayatan hadis ini penduduk Basrah dari penduduk Madinah. Jadi di tengah-tengah sanad itu nanti ada ada perawi yang berasal dari penduduk Basrah yang hanya meriwayatkan dari penduduk Madinah. Ya, atau misalnya di tengah-tengah sanadnya ada perawi-perawi yang berasal dari negeri Syam yang hanya meriwayatkan dari penduduk Hijaz. Nah, seperti itu. Nah, jadi di tengah-tengah sanadnya ada fenomena-fenomena unik seperti ini. Nah, inilah 4 jenis dari pembahagian hadis gharib nisbi. Ya, gharib nisbi. Oke, sedikit lagi. Taqsimun akharu lahu. Ya, pembahagian yang lain untuk hadis gharib. Qassamal ulama'u al-ghariba min haitsu gharabatus sanadi awil matni ila qismain. Para ulama hadis membagi hadis gharib dari segi keghariban sanad atau matannya kepada 2 jenis. Ya. Yang pertama gharibun, ya, atau gharibin matnan wa isnadan. Ya, yang pertama gharib baik secara matan dan sanad. Apa itu gharibin matnan wa isnadan? Wa huwa al-haditsul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahidun. Yaitu hadis yang tersendiri dengan periwayatan matannya oleh 1 orang perawi saja. Nah, ini gampang ya. Jadi gharib matan dan sanad itu maksudnya adalah ada 1 orang perawi yang hanya meriwayatkan 1 matan hadis. Artinya apa? Matan hadis ini hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Maka ini disebut dengan gharib matan dan isnad. Kemudian yang kedua, gharibin isnadan la matnan. Gharib sanad saja, tidak matan. Nah, jadi yang gharib itu hanya sanadnya saja, tapi matannya enggak. Nah, apa contohnya? Kahadisin rawa matnahu jama'atun minas sahabati infarada wahidun biriwayati an sahabiyyin akhara wa fihi yaqulu at-Tirmidzi gharibun min hadzal wajhi. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan matannya oleh sekelompok orang dari sahabat. Nah, jadi ada hadis yang matannya diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Infarada wahidun biriwayatihi an sahabiyyin akhar. Tapi ada 1 orang yang tersendiri periwayatannya dari sahabat yang lain. Ya. Misalnya ada 1 hadis. Ya, 1 hadis yang matannya itu diriwayatkan oleh misalnya 3 orang sahabat. Ya, 3 orang sahabat. Kemudian ada tabi'in, ya, ada tabi'in yang dia meriwayatkan hadis ini dari 1 orang sahabat yang lain di luar yang 3 orang ini. Berarti sahabat yang keempat, ya. Nah, sahabat yang keempat ini dia mempunyai matan yang berbeda dengan 3 orang sahabat yang lain. Nah, sehingga dia berbeda dengan 3 orang itu. Dia sendirian. Nah, kemudian dia sampaikan hadis yang dia riwayatkan sendiri itu kepada muridnya dari kalangan tabi'in. Nah, jadi 3 orang tadi periwayatannya sama, sementara yang 1 orang ini berbeda. Nah, itu yang disebut dengan sanadnya gharib, tapi matannya tidak. Nah, itu gharibin isnadan la matnan. Wa fihi yaqulu at-Tirmidzi gharibun min hadzal wajhi. Nah, terkait dengan contoh yang jenis yang kedua ini,
Imam Tirmidzi biasanya mengatakan hadis yang satu tadi itu gharibun min hadzal wajhi. Ini adalah hadis gharib dari jalur ini. Nah, ya gharib ya, karena hanya satu orang yang meriwayatkan hadis itu seperti yang kita sebutkan tadi. 3 orang sepakat di satu matan, sementara ada satu orang sahabat yang lain dia punya riwayat yang berbeda, kemudian dia sampaikan kepada murid yang juga berbeda. Nah, itu namanya gharib min hadzal wajhi. Oke, terakhir min mazanil gharibi. Dari tempat-tempat yang diperkirakan ada hadis gharibnya. Ya, sebahagian dari kitab-kitab yang diperkirakan di sana ada hadis gharib. Min makani wujudi amthilatin katsiratin lahu. Artinya, kitab atau sebahagian dari tempat adanya contoh-contoh yang banyak untuk hadis gharib. Nah, kitab apa saja yang memuat hadis-hadis gharib? Nah, di antaranya yang pertama itu adalah Musnad Al-Bazzar. Ya, Musnad Al-Bazzar. Nah, di sini banyak hadis gharib. Seperti itu juga dalam Al-Mu'jam Al-Awsat lit-Tabarani ya. Mu'jam Al-Awsat karya Imam Tabarani. Nah, di dalam kedua kitab ini itu banyak sekali contoh-contoh dari hadis gharib. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat lebih banyak contoh dari hadis gharib, nah itu bisa membuka dua kitab ini. Ya, Musnad Al-Bazzar, kemudian Mu'jam Al-Awsat. Kemudian yang terakhir, Asyharul Musannafat fihi, karya-karya yang populer dalam ilmu atau dalam hadis gharib. Nah, di antaranya yang pertama Ghara'ibu Malikin lid-Daraqutni. Ya, yang pertama Gharaib Malikin, karya Imam Daraqutni. Kemudian yang kedua Al-Afrad lid-Daraqutni aidan. Nah, kemudian kitab Al-Afrad karangan Imam Ad-Daraqutni juga ya. Nah, ini dua-duanya ditulis oleh Imam Daraqutni. Kemudian yang terakhir ya, karya yang khusus memuat atau membahas hadis gharib adalah As-Sunanul lati tafarrada bi kulli sunnatin ya, atau bi kulli sanatin minha ahlu baldatin li Abi Dawud As-Sijistani. Kemudian yang terakhir ya, kitab atau karya-karya tentang hadis gharib ini adalah As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldah, yang ditulis oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Nah, inilah beberapa keterangan ya, beberapa keterangan yang bisa kita bacakan terkait dengan hadis aziz dan hadis gharib. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kalau hadis aziz ya, hadis yang minimal jumlah perawinya 2 orang di masing-masing tabaqatnya. Sementara kalau hadis gharib itu minimal perawinya ada 1 orang di masing-masing tabaqatnya. Nah, mungkin hanya sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin 5 menit ya, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait dengan bahasan ini, kita masih ada waktu 4-5 menit ya. Oke, silakan. Ya, silakan Mas. Ya, saya baca di beberapa artikel mengenai hadis ahad, ada yang menolak hadis ahad dijadikan sebagai dalil atau hujah, dan apakah sampai sekarang masih ada yang menolak atau ulama yang menolak hadis ahad, dan seperti apa sih yang hadis ahadnya yang ditolak ya? Gitu. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ham ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan umum tentang hadis ahad ya. Oke. Jadi hadis ahad seperti yang kita jelaskan dari awal itu merupakan mayoritas atau bagian hadis itu adalah hadis ahad. Ya. Karena kalau kita bandingkan dengan hadis mutawatir ya, dengan hadis mutawatir
itu jumlah hadis ahad itu jauh lebih banyak. Nah, hadis mutawatir itu hanya ya sangat sedikit ya kalau dibandingkan dengan hadis ahad. Nah, ada perdebatan ulama ya, beberapa orang di antara mereka yang bilang kalau hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, apakah ungkapan ini benar atau bagaimana? Nah, mayoritas ulama hadis itu memahami bahwa hadis ahad itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum syar'i di dalam agama Islam. Kenapa? Ya karena tidak mungkin kita menolak hadis ahad yang jumlahnya mayoritas dibandingkan dengan hadis mutawatir. Artinya apa? Kalau kita menolak hadis ahad digunakan sebagai dasar hukum syar'i misalnya, maka akibatnya adalah akan banyak hukum-hukum syar'i dalam agama kita ini yang nggak ada dasarnya dari hadis. Ya, akan banyak. Kenapa? Karena sebagian besar sumber hukum khususnya dari hadis itu berasal dari hadis ahad. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Ilham ini hadis ahad dalam bidang akidah ya. Nah, kalau hadis ahad dalam bidang akidah itu juga berbeda pendapat sebenarnya. Ya, sebagian ulama ada yang bilang tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk akidah, tapi sebagian besar ulama itu membolehkannya, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat hadis ahad itu memenuhi kriteria sahih. Ya, selama dia sahih atau hasan atau selama dia berstatus makbul. Nah, itu nggak masalah. Ya. Jadi sekalipun hadis itu ahad tapi dia makbul secara kualitas, maka hadis itu nggak masalah kita gunakan sebagai referensi hukum ya. Sebagai dalil untuk hukum-hukum halal haram misalnya, ataupun bahkan untuk akidah sekalipun. Nah, itu nggak masalah menurut mayoritas ulama hadis. Nah, tapi dengan syarat yang tadi itu, selama dia memenuhi kriteria hadis-hadis yang makbul. Ya, ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung, lam yusyad, tidak ada syadnya, lam yu'al, tidak ada illahnya. Kemudian yarwihi adlun, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yarwihi dhabitun, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhabit. Nah, selama hadis ahad itu makbul secara kualitas, maka dia bisa digunakan sebagai dalil-dalil hukum. Nah, tapi kalau dia dhaif ya atau mardud ya, nah, nanti kita lihat lagi. Nah, dhaif ini tidak semuanya juga yang ditolak. Ada dhaif yang syadid, kemudian ada dhaif yang ghairu syadid. Ya, kalau dhaif yang ghairu syadid, yang maksudnya yang tidak parah, itu masih bisa digunakan sebagai fadhailul a'mal namanya. Ya, para ulama seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Adhkar, itu beliau menyebutkan hadis ahad yang dhaif tapi dhaifnya tidak parah. Ya, dalam artian perawinya bukan tertuduh sebagai pembohong, bukan orang yang banyak salah, bukan orang yang lalai, ya, bukan juga seorang mudallis seorang mudallis yang kategori yang tabaqat yang parah, maka hadis itu masih bisa digunakan ya sebagai fadhailul a'mal, sebagai hal-hal atau untuk hal-hal yang tidak berkenaan dengan halal haram ataupun untuk hal-hal yang bersifat tambahan. Nah, itu masih boleh. Nah, adapun hadis dhaif yang syadid ya misalnya seperti hadis maudhu', kemudian hadis matruk atau hadis mungkar, nah baru ya hadis ahad yang seperti itu tidak bisa digunakan sebagai referensi hukum. Tapi kalau dia makbul, ya hadis ahad itu makbul, dia berderajat sahih ataupun hasan, kemudian dia itu kalau dhaifnya tidak parah, maka semuanya masih bisa digunakan sebagai hujjah dalam agama Islam. Nah, mungkin itu Pak Ilham ya keterangan sederhananya. Kalau perdebatan tentang hadis ahad bisa dijadikan dalil akidah,
Nah, itu dulu senior saya pernah bahas juga di SPS UIN ya. Mungkin Pak Ilham bisa baca itu. Jadi ada perdebatan antara Syekh Muhammad Al-Ghazali kalau nggak salah dengan beberapa ilmuwan kontemporer lainnya dalam dalam menentukan apakah hadis ahad itu bisa dijadikan dalil untuk akidah. Nah, itu ada tesis ya, tesis S2 di SPS UIN. Nah, mungkin Pak Ilham bisa baca lebih dalam di sana itu. Oke, Tat. Baik, Tat. Ya. Terima kasih, Tat. Ya, sama-sama, Mas. Oke, masih ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di grup-grup kajian kita. Ya, kita sudah ada grup member sekolah hadis, kemudian ada grup umum. Nah, itu Bapak Ibu bisa melanjutkan pertanyaan ataupun diskusi kita dalam ilmu hadis di sana. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, dan kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak.